Assalamualaikum di program podcast bersama Kang Anton dari apa? Ansarullah. Rasulullah. Kang, ada berapa info di grup WA adanya aksi dari berbagai elemen ya terkait tanggal 10 besok. Apa nih Kang, akan dibahas nanti? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Nur Hakim. Luar biasa ini beliau ini ya, selalu aktif dalam berbagai kesempatan. Alhamdulillah. Ini Untuk konten Kang. ya siap. Jadi tanggal 10 November itu sebagaimana kita ketahui kan itu Hari Pahlawan ya. Hari Pahlawan Nasional. Alhamdulillah. Bahkan ini juga dari Jawa Barat sekarang sedang mencoba menghimpun dukungan juga nih teman-teman ya, sahabat-sahabat kita untuk mengusulkan dan menetapkan Profesor Dr. Mukhtar Kusuma Atmaja yang telah punya andil besar kan terhadap penyatuan wilayah-wilayah seluruh Indonesia yang tersekat oleh selat-selat dan juga lautan kan gitu. Dengan adanya ZEE beliau itu mengusulkan konsep ZEE atau zona ekonomi eksklusif itu alhamdulillah itu kan diterima dunia internasional. Sehingga Indonesia tidak terpecah-pecah lagi alhamdulillah. Nah, Hari Pahlawan itu sangat penting Kang untuk kita peringati kan gitu. Baru sebelumnya kita memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW bagi umat Islam seluruh dunia itu kan, dan berarti kita adalah pengikutnya dan mencintai ajaran-ajaran beliau. Nah sekarang juga kita yang terdekat itu adalah memperingati juga Hari Pahlawan, di mana Hari Pahlawan ini sangat berjasa buat kita. Tidak akan ada presiden itu kan ya, dan bahkan tidak akan ada RT RW kalau tidak ada kemerdekaan, dan kemerdekaan itu hasil karya daripada para pejuang insya Allah. Dulu dari para ulama, para santri gitu ya, termasuk juga di situ elemen-elemen masyarakat yang termasuk menginginkan kebebasan daripada para penjajah gitu kan, intinya bebas daripada penjajah dalam berbagai bentuk, baik dari sisi ekonomi, politik, kemudian dari sisi penjajahan militer, bahkan juga penjajahan secara fisik gitu ya, itu ingin terbebas. Nah, kita peringati itu sangat penting. Jasa-jasa mereka kita hargai, kita doakan para arwah-arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Ini seperti itu. Ini ada nggak aksi ini tanggal 10 itu ada nggak menyinggung rezim atau agen-agen apa nih selain atas? Ya kalau yang saya tahu dari panitia gitu ya, lebih jelasnya mungkin nanti bisa konfirmasi ke panitia. Intinya adalah kita ini memperingati para pahlawan itu adalah ingin menegaskan kembali dan juga mengingatkan kembali terhadap visi misi daripada para pahlawan itu sendiri, di mana ingin merdeka dalam berbagai bidang gitu kan. Nah kalau sekarang kita bisa lihat sama-sama misalnya, apakah bangsa kita Indonesia, negara kita Indonesia ini yang secara zohiriyah fisik gitu ya, dan memang secara de jure gitu kan diakui kemerdekaannya dan sudah menjadi bagian daripada bangsa-bangsa merdeka, diantaranya dibuktikan dengan anggota ASEAN atau keanggotaan di United Nations atau PBB misalnya Indonesia itu, tetapi secara de facto, secara kenyataan gitu ya, aset negara ini memang aset rakyat ini memang dikuasai gitu ya oleh bangsa asing hari ini gitu kan. Di mana-mana sekarang rakyat mencari kerja begitu kan, tapi di sisi yang lain misalnya aset-aset yang punya Indonesia, punya bangsa ini, punya rakyat ini justru dikuasai oleh asing. Nah sementara juga misalnya semakin banyak juga tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Nah di acara itu memang sebetulnya semacam peringatan, kita doa bersama gitu kan insya Allah. Kemudian juga menyampaikan aspirasi lah intinya gitu kan, tetapi kita tidak akan menyinggung terhadap siapapun orangnya gitu kan ya, siapa nama pejabat dan sebagainya. Yang kita ingin sampaikan adalah mengingatkan kembali kepada jasa-jasa para pahlawan, kita berterima kasih kepada beliau-beliau itu. Kemudian jasa-jasa itu jangan sampai disia-siakan. Bagaimana cita-cita yang baik, yang luhur itu, yang mulia itu kita lanjutkan, kita perjuangkan gitu kan, dan jangan hianati itu intinya. Seperti itu.
Ini kan ada beberapa info ya, tokoh Islam ya, ada Pak Yusuf Fadilah, Pak Ya. Kohar, kemudian Mas Muharas. Ini kan orang-orang kami Jabar ya. Itu eh, ya saya nggak tahu juga ya kalau secara struktural gitu ya, dan karena saya juga bukan bagian daripada kami itu, gitu kan. Ya kami dan kita sama-sama lah gitu ya. Jadi aliansi masyarakat ya, bukan Islam Ormas. Bukan atas nama satu institusi, golongan ataupun juga satu kelompok saja, tapi ini masyarakat yang akan Apa yang melakukan acara ditawarkan itu. kepada aliansi ini kepada pemerintahan apa? Ya, ya pertama apa namanya mengajak Apakah kepada mengenang pahlawan Penegoro, Pangeran Penegoro, Ya. Bonjol atau apakah lain semacam mengkritisi pemerintah? Ya, yang pertama tentu saja mengajak untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan ini gitu kan. Yang kedua tentu saja sejarah membuktikan mereka itu adalah justru anti kolonialisme gitu kan. Anti kolonialisme, anti penjajahan gitu kan ya. Anti neokolonialisme, bahkan penjajahan dalam bentuk baru gitu kan. Sehingga kemudian kalau ada misalnya praktek-praktek penjajahan dalam bentuk yang baru misalnya, baik itu politik, ekonomi ataupun budaya, ya harus kita tolak gitu kan. Itu ya pesan yang ingin kita sampaikan juga kepada pemerintah sesungguhnya gitu kan. Jangan sampai kita ini bangsa yang sudah diwarisi oleh para pejuang itu kemudian justru mengkhianati warisan itu sendiri, warisan para pejuang itu satu sisi yang lain justru para penguasa misalnya siapapun itu gitu kan, jangan sampai menjual kedaulatan, jangan sampai menjual aset-aset rakyat ini gitu kan, amanah daripada para leluhur kita, daripada pejuang itu kepada kolonialis ataupun neokolonialisme ya, seperti itu dalam berbagai bentuk. Dan kita ingin menyuarakan itu karena para pejuang itu mewarisi kepada anak cucunya, kepada kita gitu kan, bukan kepada asing gitu. Biarlah asing itu punya aset di tempatnya masing-masing kan gitu. Kita jangan sampai membiarkan itu terjadi, dan jangan sampai kemudian kita menjadi tamu di negeri sendiri, apalagi harus mengemis-ngemis kepada bangsa yang lain yang mereka itu tamu di negeri kita ini gitu kan. Siapapun itu, kita tidak bertendensi kepada satu kaum atau satu etnis asing tertentu, kepada semua kita tujukan. Oke, cuma ada nggak rencana dalam itu menyinggung rezim yang oligarki? Ya itu mah masyarakat sudah sama-sama punya penilaian lah ya gitu ya. Oligarki itu Oligarki kan udah parah beberapa elemen dari betul semua. beberapa penguasa itu memang, atau yang berkuasa, yang menentukan, yang menyetir gitu kan kebijakan di negeri kita ini gitu kan. Itu sama-sama rakyat sudah pada tahu gitu kan. Dan kita tidak inginkan itu. Negara ini kan katanya negara demokrasi. Kalau demokrasi ya harus sangat memperhatikan rakyat, bukan oligarki. Berarti kalau praktek hari ini misalnya kata Akang tadi oligarki, berarti sudah kemunduran ini kan gitu. Iya. Itu kan harusnya Dulu ya. iya, kembali kepada zaman dulu, hanya beberapa orang, segelintir orang yang menentukan nasib bangsa dan negara ini gitu kan. Dan itu tidak kita inginkan seperti itu. Terkait aksi tanggal 10 itu kira-kira berapa ribu yang masa hanya? Ya kalau kata panitia sih paling 500, Bagus-bagus mah tolongin. paling katanya sekitar yang masa nih. sekitar 500 orang atau mungkin 1.000 lah, nggak banyak-banyak lah. Yang penting mah Undang ini nggak? yang penting mah isunya gitu kan. Yang penting mah pesan kita sampai gitu kan kepada masyarakat, untuk edukasi kepada pemerintah ya, mengingatkan yang punya kekuasaan. Itu aja. Undang ini nggak ada. Pak RK, aduh, nggak tahu tuh panitia itu, mungkin bisa jadi diundang ya, ada sama-sama warga Jawa Barat ya. Walau alam bisa itu kan kena nggak juga. Pak Ton, mengenai apa nih peranan Pak Ton sebagai nanti di ASA itu apa? Orang siapa? Ya kalau Singgungan. saya mah santai aja. Kalau diminta orasi itu kan ya. Kalau diminta misalnya memberikan semangat, spirit itu kan ya, giroh perjuangan, mangga insya Allah. Kalau diminta doa juga insya Allah siap. Kalau diminta juga nanti saya itu oleh panitia misalnya untuk hadir saja, memantau, siap insya Allah gitu kan. Yang penting mah sebagai masyarakat memang kita harus punya kepedulian lah gitu intinya mah gitu kan, untuk bangsa dan negara kita. Itu aja.
Kang Dael nih, mungkin nanti akan disinggung masalah-masalah lain, selain masalah korupsi ada nggak? Ya itu Masalah hukum, masalah HAM, ya dari dan kalau hanya apa ya, hanya ya apa tuh rep awal aja, tidak? ya sebetulnya dengan mengingatkan para pahlawan itu yang memberikan berbagai macam pengorbanan dan contoh tauladan yang baik itu gitu kan ya, itu sebetulnya pesan gitu kan buat kita semuanya, buat masyarakat ataupun juga buat pemerintah, ya jangan ada korupsi dong, pejuang aja enggak gitu kan. Mereka itu justru tidak memikirkan untuk kekayaan dirinya, yang penting mah anak cucunya bisa hidup merdeka kan gitu, anak cucunya bisa hidup sejahtera gitu kan, anak cucunya itu bisa hidup dengan aman, damai, sentosa, sejahtera, itu aja gitu kan. Nah, kalaupun ada praktek-praktek seperti itu, jangan-jangan ini sudah mengkhianati daripada para leluhur kita, para pahlawan yang selalu kita hormati, kita agung-agungkan, kita muliakan. Mereka mungkin di sana bersedih gitu kan. Mereka mungkin di sana itu lara ya, duka lara melihat misalnya bangsa Indonesia hari ini kenapa seperti ini gitu kan. Padahal mereka dulu itu berkorban itu mungkin bukan demi materi gitu kan, semata-mata demi kemerdekaan dan tidak ingin anak cucunya dijajah dalam berbagai macam bentuk penjajahan, mau itu politik, mau itu ekonomi, mau itu militer, fisik, mental, spiritual. Kita ingin merdeka lah gitu. Artinya kita punya kepribadian kan gitu. Kita punya kepribadian, kita punya akar budaya bangsa gitu kan, udah jelas agamanya apa gitu kan. Itu yang harus kita tegakkan hari ini gitu kan. Nah, kalau misalnya justru kita tinggalkan lalu kemudian mengikuti akar-akar budaya-budaya dari luar, mau itu sosialis, mau itu komunis, mau itu liberalis ya, kapitalis, ya berarti sudah menyalahi cita-cita perjuangan para pahlawan dong gitu intinya. Siap, insya Allah. Udah cukup Kang. Nuhun. Jadi tanggal 10 ya? Tanggal 10 insya Allah. Jam 7.30-an kita ngumpul di Gasibu insya Allah. Terus setelah itu, setelah menyampaikan aspirasi itu sekali lagi. Pertama untuk edukasi kepada masyarakat, yang kedua nah dari situ kemudian kita juga berarti kan mengingatkan kepada pemerintah. Yang kedua nanti long march ke Taman Makam Pahlawan, di situ kita berdoa bersama. Ya. Enggak. Demikian podcast bersama Bang Anton dari GUI Kang ya. Ansarullah. GUI Ansarullah. Assalamualaikum.